Alright guys, BlackRock Spot Bitcoin ETF terjadi outflow yang cukup besar ya di sini. Kita bisa lihat ini panjang sekali merahnya sebesar 332,62 juta US dollar. Banyak orang yang menyatakan ini bakalan sell off terus ya berlanjut. Akan tetapi seperti yang kita lihat teman-teman, ternyata reaksi pasar ini justru setelah terjadi biggest outflow ini, Bitcoin malah terjadi kenaikan. Ketika saya merecord video kali ini, dia sudah di 98.226. Ethereum guys, Ethereum 3.594 dolar. Teman-teman, apabila kalian baru di konten ini, jangan lupa tinggalkan like ataupun subscribe ke channel ini, teman-teman. Untuk itu, kita dive in ke berita XRP ETF dan prediksinya, seperti apa harganya, kemudian bagaimana Ethereum ini sudah kasih sinyal yang positif ke depan ini, teman-teman. Dan ini berkaitan dengan alt season. Teman-teman, berkaitan dengan si BlackRock tadi, banyak investornya mereka ini melakukan penarikan dana. Investor pool menarik 333 juta dolar dari BlackRock IBIT ETF, dan ini adalah rekor outflow terbesar semenjak IBIT ini atau semenjak Bitcoin ETF ini ada di tahun 2024 kemarin ya. Rasanya baru kemarin itu teman-teman ya, di Januari itu. Dan untuk catatan, IBIT ini selama 2024 BlackRock ya, itu merupakan ETF yang terbesar ketiga. Oleh karena itu banyak yang merasa ya, banyak yang optimis juga sekarang ini. Dari Twitter kita baca di komentar-komentarnya Eric Balchunas bahwa di tahun 2025 ini diekspektasikan IBIT akan mengungguli Vanguard ataupun ETF-ETF lainnya. Dan kita lanjutkan di sini mengenai Bitcoin ETF flow di sini. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa terjadi outflow di tanggal 2 Januari. Ini BlackRock sendiri teman-teman, yang merah di sini. Ada sih yang ikut yang lainnya cuma 23 juta, jadi totalnya ini besar. Akan tetapi di 3 Januari, coba kita lihat yang kemarin ya, versi kemarin, itu ada inflow sebesar 655. Jadi dengan jumlah yang keluar itu ternyata per hari ini jauh lebih besar yang masuk. Yang meskipun kita lihat ya dari IBIT di sini tidak ada inflow sama sekali. Dan untuk sementara ini banyak spekulasi yang beredar. Kita tidak tahu seperti apa sebenarnya di dalam BlackRock itu atau investornya dia. Akan tetapi banyak juga yang menyatakan ini semacam readjustment untuk penghasilan mereka di 2024 untuk kebutuhan pajak segala macam. Atau mereka mau take profit karena ini udah untung cukup banyak semenjak awal meluncurnya ETF tersebut, teman-teman. Akan tetapi satu hal yang mungkin harus kita garis bawahi, semenjak pertama kali BlackRock ETF ini ada, atau ETF dari Bitcoin ini ada, sahabat Black Cuan, BlackRock ini adalah yang paling vokal dia. Visinya mereka mengenai harga Bitcoin ataupun perkembangan teknologi blockchain ke depan ini. Dan untuk Bitcoin ETF, BlackRock ini jelas punya timeline yang sangat-sangat panjang ke depan ini. Dan dengan timeline yang sangat panjangnya BlackRock ini, maka kemungkinan besar itu adalah semacam goyangan terakhir ya di tahun 2024. Mari kita berharap demikian, teman-teman. Kemudian untuk yang ke depan ini, ada yang sangat optimis, ini datang dari Ned Geraci, yang dikutip juga oleh Cointelegraph tadi. Dia katakan top 5 crypto ETF prediction in order of confidence, guys. Yang pertama akan ada yang namanya itu combined spot Bitcoin Ethereum launch. Yang kedua ada spot ETH ETF option trading. Oke. Saya paling optimisnya itu bagian yang keempat, teman-teman. Selain dari spot ETF approve, Sol ETF ya, spot Sol ETF approve, kemudian spot BTC ETH segala macam di sini. Yang nomor 4 ini yang ingin saya highlight. Spot Ethereum ETF staking. Jadi kita bayangkan ini seperti orang yang kena dividen atau di saham seperti itu. Saya membayangkan apabila spot ETH ETF ini ada staking rewards-nya, maka dia akan kurang lebih sama dengan saham. Sementara kalau di Bitcoin, sejauh ini dari apa yang saya lihat, sejauh ini kalau di Bitcoin itu yang diandalkan ya kenaikan harganya. Jadi begitu dia sudah naik, orang-orang akan mulai take profit. Jadi bayangkan kalau misalnya Ethereum-nya ini di lock, di staking, kemudian
orang yang investasi ke situ dia mendapatkan dividends-nya, sementara asetnya itu tetap jumlahnya sama atau mungkin bahkan bertambah. Teman-teman, kita sudah bicara mengenai Ethereum Spot ETF staking ini yang merupakan pembeda yang akan membawa liarlah harganya si Ethereum ke depan ini. Dengan syarat poin nomor 4 ini terjadi di tahun 2025 ini, teman-teman. Belum lagi kita melihat ya katalis ke depan ini kan untuk tanggal 20 Januari akan dilantik nih inaugurasinya Donald Trump. Dilantiklah dia nanti. Dan dalam hal ini Ripple CEO guys. Ripple CEO menyatakan we welcome the most pro crypto congress in history. Tidak hanya Donald Trump, karena dia sudah pilih nih tim-timnya dia yang pro dengan Bitcoin, pro dengan kripto. Pokoknya yang pro dengan kemajuan itu dia sudah pilih, teman-teman. Oleh karena itu, kita bisa melihat Januari ini akan hijau-hijau lah untuk aset-aset kripto ataupun Bitcoin. Dan apa yang saya utarakan di sini berdasarkan data-datanya di sini, teman-teman. Mari kita lihat di Januari ini yang semakin optimis. Dan sebelum saya lanjutkan, harap diingat teman-teman bahwa this is not financial advice guys. Tetap kalian bersandar kepada analisa kalian sendiri, riset kalian sendiri, ataupun technical analisis kalian sendiri. Jangan pernah bersandar ke orang lain ya. Karena kalau kalian trading, yang untung kalian dan yang rugi juga kalian. Sama semua kita di sini teman-teman. Dan ini sifatnya adalah sharing. Kemudian teman-teman, bumbu sedapnya kenapa altcoins pada hijau adalah ini. Untuk BTC Dominance terjadi penurunan yang mana ini sangat-sangat menarik. Saya sudah garis ini di 5920 ini teman-teman ya. Saya garis ini, saya kasih emo di sini. Jangan sampai kamu naik ke sini nanti per tanggal 7 Januari ya. Masa seminggu nanti itu, seminggu Januari itu dia digas kita naik ke sini. Nah, makanya saya bikin garis-garis di sini untuk resisten-resisten, dan ternyata di area ini teman-teman yang cukup lama dia bertahan nih, di area 57 ya, 577 ini, 57 something lah ya. Ini ternyata bertahan cukup lama ini di akhir Desember ya. Saya ekspektasinya itu semoga ini di tanggal 29K gitu kan, dan ternyata dia baru tumbang itu di tanggal 2 Januari teman-teman. Dan sekarang ini kita lihat dia sedikit penurunan lagi di sini, dan mari kita lihat semoga dia terus terjadi penurunan ke bawah sini supaya kita bisa lihat ini altcoin kita itu bergerak bagus ya teman-teman. Kemudian untuk berita yang menariknya adalah berkaitan dengan si Ethereum di sini. Ethereum ini ada prediksi dari Steno Research di sini. Steno Research ini memprediksi Ethereum di tahun 2025 ini akan melampaui pergerakan dari Bitcoin. Teman-teman, kita memang tahu bahwa Ethereum ini udah banyak yang melampaui dia. Ada Sui, ada Solana, banyak altcoins yang sudah melampaui dia. Akan tetapi, menurut saya ke depan ini Ethereum itu masih punya rooms untuk bergerak lagi. Dan saya tetap dengan pemikiran saya bahwa mother of all alts ini masih di Ethereum menurut saya teman-teman. Jadi ketika Ethereum per BTC-nya ini terjadi spike nanti kenaikan dia ke depan ini seiring dengan BTC dominance yang melemah, yang diekspektasikan bahwa tahun 2025 ini dia melemah, maka altcoins itu akan mulai bergerak. Memang kita juga harus sadari ya, saya juga sadari teman-teman bahwa banyak altcoin sekarang ini yang menyebabkan keraguan ya di orang-orang. Bisa nggak nih alt season karena jumlahnya altcoins itu banyak sekali. Akan tetapi itu balik lagi kan ke riset kita. Mana koin-koin yang kita anggap atau kita sudah riset dia akan terjadi kenaikan. Teman-teman, sementara ini untuk Ethereum sendiri, masih kita bicara Ethereum, untuk indikatorsnya dia di sini mengenai MVRV zones-nya dia, yang kalau kita perhatikan dari pergerakan bull market ya, 2016-2017, itu sudah overheat dia di sini. Kemudian di tahun 2021 dia juga mengikuti pergerakan harga yang terjadi juga di Bitcoin pada saat itu dia terjadi kenaikan, kemudian dia overheat juga di 2021. Dan sekarang ini teman-teman, kalian bisa simpulkan sendiri ini masih di bawah sekali nih, masih di bawah. Masa selama setahun ke depan ini, maksudnya 2025 ini, dia tidak akan minimal dia mengikuti pergerakan di tahun 2021. Itu ekspektasi saya di sini teman-teman mengenai si Ethereum yang akan
memberi sinyal atau sudah memberi sinyal mengenai pergerakan dari altcoins ke depan ini. Selanjutnya yang menarik adalah mengenai Ripple di sini. Ripple ETF ini, karena ada Solana ETF juga yang akan di-approve bulan Januari ini. Kemudian kalau berkaitan dengan Ripple di sini, menariknya itu dari Polymarket ini teman-teman ya, ada 70% keyakinan orang-orang di Polymarket sekarang ini bahwa di tahun ini Ripple akan mendapatkan approval dari SEC. Apalagi Gary Gensler out kamu di Januari ini. Maka untuk persetujuan ETF-nya dari Ripple ini besar sekali kemungkinannya untuk terjadi. Kemudian muncul pertanyaan, harganya keberapa Bang? Menurut Black Chuan berapa nih harganya si Ethereum? Saya jawab lewat media aja lah. Untuk XRP ini bisa kemungkinan besar teman-teman terjadi kenaikan sampai ke 4,1 bahkan ke 5,85 dolar per satu XRP. Ini berdasarkan analis yang dikutip oleh The Crypto Basic di sini. Sementara untuk saya pribadi di sini, ini kita bawa dia dari zaman orang benci dia ini. Di bawah 0,5 dolar, 0,3 dolar teman-teman. Saya kira ini sudah banyak yang tipi-tipi di sini dan menyisakan untuk bergerak-bergerak ke depan ini. Jadi teman-teman, ini adalah prediksi dari para analis yang menurut saya kalau kita pengen beli aset-aset seperti ini itu tunggu di bear market, kemudian kita beli pas lagi banyak orang yang hina-hina dia. Nah, di situ khusus untuk XRP ya, di sini saya tidak sebut koin yang lain. Jadi apakah bisa ke 4 sampai 5 dolar atau bahkan ke 6 dolar? Menurut saya masih ada kemungkinan untuk terjadi ke sana, teman-teman. Akan tetapi kita harus tetap juga melakukan adjustment selama perjalanan di bulan 2, bulan 3 ataupun bulan 4 nanti. Supaya kita tidak kejebak nih di FOMO gitu kan, beli di pucuk dan ternyata niatnya mau trading malah sangkut. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Dan untuk XRP beritanya memang sedang sangat-sangat positif ya di sini. Sebagai kesimpulan di sini teman-teman ya, ini sangat menarik ini dari Lord Davis ya. The moment I sell a coin, guys. Ini berkaitan dengan videonya si Murad nanti ya. Yang dalam hal ini Murad kan bilang ya, untuk bertahan dan jangan merotasi terlalu banyak koin selama bull market ini. Itu menurut si Murad di sini. Karena kalau kita jual di sini, beli koin A yang kita beli malah diam, koin yang kita jual itu malah terjadi kenaikan. Dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan di sini teman-teman ya, bahwa you must be able to stomach the correction and wait for the pump. Kita tidak tahu koin mana yang akan gerak duluan dan akan hype duluan. Sementara ini kan banyak sekali narasinya dan ada narasi terbaru, ada AI agents ya teman-teman, itu narasi yang terbaru sekarang ini. Dan kita memang tidak bisa memastikan mana yang akan gas duluan seperti itu teman-teman. Dan rotasi-rotasinya itu menurut si Murad ini justru akan merugikan kita. Jadi sabar aja apabila kita sudah punya keyakinan dengan aset tersebut. Supaya nggak kejadian kayak begini nih. Jadi ini momen kita jual kripto, kemudian koin yang kita jual itu malah terjadi kenaikan. Habis itu kita lepas koin yang baru kita beli. Dan ternyata kita pindah ke koin C lagi dan koin B yang terjadi kenaikan. Oke, teman-teman, itu saran dari Murad di sini dan kita jadikan dia sebagai referensi. Dan semoga teman-teman sudah punya ya manajemen risiko kalian dan strategi kalian untuk exit di tahun 2025 ini. Dan sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di update yang berikutnya. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Chuan. Peace my friend.